TKBM itu hubungan kerjanya sama siapa? Sama PBM atau sama Inkop TKBM? Bapak dan Ibu. Nih, karena itu Bapak Ibu, kita membuatkan perlindungan kerja bagi industri bongkar muat atau industri pelabuhan. 17 pasal aja susah, Pak. Saya nih ditentang terus nih sama Kementerian Koperasi juga. Jujur aja saya ngomong, Pak. Jujur, kalau Kementerian Perhubungan sih enggak. Kementerian Koperasi ya. Karena saya lihat nih Bapak dan Ibu, sejak 2023 saya pelaku sejarah. Karena beberapa hal yang diinginkan tentunya begini. Ini yang saya bacakan ya Bapak dan Ibu, mau nggak dibacain? Mau ya Bapak dan Ibu? Izin ya Pak, jangan marah sama saya. Karena saya juga bingung, udah masuk ke Seknek, dikembalikan lagi ke saya, dikembalikan ke kita. Hanya dari 17 pasal yang dipermasalahkan hanya pasal 4. Coba bayangkan tuh Pak. Pasal 4 itu saya buatnya gini Pak. Di rancangan peraturan Menteri Tenaga Kerjanya. TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bekerja pada badan usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Bapak benar atau salah? Benar kan? Setuju? Ketok palu kita? Ah gitu kalau saya. Ini udah sah nih berarti ya. Bener nih ya, setuju ya. Tapi yang setuju yang keras Bapak doang loh Pak. Setuju? Ini udah umum. Nah ini yang dikehendaki Bapak Ibu oleh teman-teman. Usulannya alternatif ada perubahan. TKBM sebagai dimaksud ayat 3 bekerja pada badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setuju atau enggak? Saya ulangi ya. TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bekerja pada badan usaha berbentuk badan hukum termasuk koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Setuju juga? Hah? Jadi setuju yang mana? Nah, terus ada perubahan, ada keinginan juga nih. TKBM sebagai dimaksud ayat 3 bekerja pada koperasi TKBM di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mumet sampeyan wes 3 alternatif kan? Satu, alternatif 1 atau 2? 1. Oke, Bapak dan Ibu, kalau ini disetujuin, kita benar-benar memainkan peranannya. Ini kapan kita bahas lagi sama-sama. Cuma juga jangan kita sudah berenungi satu, tapi ada beberapa dorongan-dorongan sehingga dikembalikan ke kita. Makanya telat permen kita ini. Sorry ya Pak Bos, bukan kita yang pengen telat. Tapi kita dikembalikan terus. Padahal dari beberapa 17 kita pingin melindungi TKBM itu beberapa hal nih Bapak Ibu, contoh ya. Boleh nggak saya sebut nih? Saya sepil di sini. Boleh ya Pak ya? Mumpung saya ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, pingin tahu benar-benar jawaban dari konstituen yang pasti. Setuju Gus Irham? Ya, oke, kalau setuju kita mainkan. Lanjutkan. Nih Bapak dan Ibu, kita lihat ya. Isinya itu 17 pasal. Kita memberikan beberapa hal ya untuk peningkatan kompetensi kerja. TKBM berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh, meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Pasti Bapak Ibu setuju. Betul nggak? Cocok nggak tuh? Nah, hubungan kerja. Badan usaha berbadan hukum yang mempekerjakan TKBM wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan TKBM. Setuju nggak? Setuju ya Pak? Pak setuju Pak semuanya Pak. Hebat nih berarti kan. Perlindungan tenaga kerja bongkar muat. TKBM berhak atas upah. Berhak atas tunjangan hari raya. Berhak atas jaminan sosial. Berhak waktu kerja, waktu istirahat. Perlu K3. Perlu kebebasan berserikat. Setuju semua kan Pak? Tapi ini belum disetujui Pak, dari 2023 macet Pak sampai sekarang. Iya Pak. Nah ini kan Bapak konstituen. Jadi nanti saya akan membuat laporan kepada menteri saya bahwa hasil optimalisasi untuk tenaga kerja bongkar muat 100% menyetujui permen ini kan Pak. Bener nggak Pak?